Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, juga saudara seperjuangan setanah air, kami dari Forum FKP3, Forum Komunikasi Purnawirawan untuk Persatuan dan Pembaharuan. Terdiri dari ratusan orang, tetapi perwira tingginya kurang lebih hampir 200 orang. Pada hari ini kita konsolidasi di rumah kediaman saya, lebih tepat lagi di Museum Bang Yos, untuk menyikapi situasi dan perkembangan terakhir di tanah air, khususnya pasca pemilu tanggal 14 Februari 2024. Nah, apa yang kita hasilkan pada konsolidasi ini nanti akan dibacakan oleh Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi, mantan Menteri Agama. Saya persilakan. Pernyataan FKP 3 Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan dalam menyikapi Pemilu Presiden 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehubungan telah terlaksananya tahap pencoblosan dalam Pemilu Presiden 14 Februari 2024, FKP 3 menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilu tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami sampaikan juga hormat kepada jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan seluruh aparat keamanan yang telah melaksanakan tugasnya dalam pelanggaran pemilu presiden di seluruh wilayah Indonesia dan di perwakilan luar negeri dengan beberapa catatan yang sangat perlu menjadi perhatian. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02. Selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Museum Bang Yos, tanggal 17 Februari 2014. Terima kasih. Bisa mengajukan pertanyaan sedikit Pak Jenderal? Ya, silakan. Yang hadir siapa aja dalam rapat ini?
Sebetulnya anggota FKP 3 ini ada lebih kurang, jenderalnya ada lebih kurang 200 orang. Tapi pada kesempatan ini hadir 40 bermacam-macam kesatuan asal. Iya. Umumnya dari dari TNI Angkatan Darat, TNI AL, TNI AGNU dan kepolisian. Alhamdulillah 40-an orang itu ada di sini pada saat ini. Oke, rapatnya dimulai dari jam berapa tadi sampai menghasilkan kesimpulan ini? Mungkin Pak Jos Ya, bisa. mulai jam 10. Bisa. Kita mulai jam 10 ya. Ya seperti biasa, alhamdulillah mantan-mantan militer jadi bisa tepat waktu tadi datang. Terus kita break sholat zuhur sama makan siang. Terus kita lanjutkan lagi sampai jam sekarang ini jam berapa ini? Jam 16. Jam 16. Jadi kira-kira 6 jam lah kita berdiskusi. Ya. Kita juga mencari narasumber yang kompeten gitu sehingga deklarasi itu hasilnya seperti ini setelah kita rumuskan. Bang Yos, ada dua atau mungkin Pak Jenderal Fahrul Razi ada dua poin yang sangat strong, yaitu diskualifikasi terhadap Prabowo Gibran, dan yang kedua adalah mundur atau dimaksudkan Presiden Jokowi. Ya. Landasan berpikirnya gimana? Ya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, cawe-cawe Bapak Jokowi ini sudah menyalahi konstitusi dan sangat berbahaya bagi bangsa ini ke depan. Oleh sebab itu, harus kita minta beliau mundur atau kalau tidak dimajulkan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi suatu presiden yang sangat tidak baik buat bangsa ini ke depan. Itu yang utamanya. Ya, soal diskualifikasi. Nah, diskualifikasi paslon 02, kita lihat sengaja bahwa beliau ini selain telah di kecurangan banyak, beliau berdua ini pasangan ini sangat menikmati dari kecurangan itu dan melakukan selebrasi kemenangan berdasarkan quick count, dan itu sangat merusak pemikiran penalaran dari rakyat banyak. Seolah itu sebagai sebuah hal yang resmi formal, padahal itu hanya berupa quick count. Tapi kalau bisa kanan mungkin ada salah satu teman juga yang mendampingi saya, Irjen Polisi Anas Yusuf, untuk bisa memberi tambahan sedikit. Ya, Terima kasih. Ininya dikasih ke Pak Anas. Nah, satu. Nah, yang mana? Satu lagi. Cukup ya? Satu lagi. Oh, satu lagi. Nah, makasih. Oke. Mungkin dari saya bahwa kita tahu tentang tadi kenapa harus didiskualifikasi. Kita tahu dari berbagai fakta dan banyak sekali juga yang memviralkan tentang kecurangan-kecurangan. Tentunya ini juga merupakan argumentasi kita untuk bisa diskualifikasi, termasuk pendaftaran pada saat Capres dan Cawapres 02 mendaftarkan, padahal waktu itu belum diputuskan tentang PKPU umur yang menjadi syarat menjadi wakil calon presiden. Mungkin salah satu itu. Saya dikit Pak Irjen, mohon maaf banget. Ini kan temuan di lapangan menunjukkan, mohon maaf ya, secara institusi kan Polri banyak dilibatkan nih. Sebagai senior di kepolisian, bagaimana perasaan Pak Irjen dan sikap Pak Irjen terhadap soal seperti ini? Pertama, saya selaku mantan anggota kepolisian ya, tentunya kita berpikir positif. Insya Allah mungkin tidak ada perintah untuk itu. Ya. Insya Allah, dan kita berpikir positif. Ya. Tapi di lapangan mungkin terjadi itu, ya bisa saja mungkin ada hal-hal yang deviasi perintah, kita tidak tahu. Yang jelas kita mengharapkan bahwa TNI dan Polri khususnya Polri, tentunya masyarakat mengharapkan kita netral dan justru kita menjunjung tinggi hukum yang ada di Indonesia ini. Satu keprihatinan kita soal mengungkapkan kecurangan. Kan Bapak-Bapak Jenderal yakin bahwa kecurangan itu sudah berlangsung secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Iya, betul. Dan biasanya problem utamanya adalah menghadirkan saksi kalau seandainya kita harus menghadirkan saksi di forum apapun. Tapi kan keamanan saksi itu juga menjadi problem. Ya. Mungkin dia takut sama polisi yang bisa memperkarakan, atau takut dengan TNI kalau TNI-nya terlibat. Bagaimana tanggapan Bapak-Bapak sekalian tentang hal itu? Saya jawab dulu. Mungkin itu salah satu fungsi FKP 3. FKP 3 ini kan purnawirawan TNI dan Polri. Kami ikut mengamankan mereka, dan kami tekankan kepada mereka tidak usah takut, kita negara hukum.
di negara hukum tidak ada orang bisa berbuat sewenang-wenang. Dan kami tahu hukum, kalau ada yang melakukan sewenang-wenang itu pasti kami akan mengambil langkah-langkah hukum juga, dan insya Allah itu membuat semua merasa akan lebih aman. Itu dari saya. Berarti ada jaminan perlindungan. Ya pasti. Tadi itu sedikit. Ini hari ini siang ini sifatnya apa? Petisi, pernyataan atau apa? Satu. Yang kedua, jika seruan seperti ini yang sangat luar biasa patriotik ini diabaikan juga oleh kekuasaan, apa yang akan dilakukan? Langkah berikutnya. Pak Nur bisa. Iya. Tapi tentu seperti Pak Farul katakan, ini negara hukum. Jadi sudah menjadi hak warga negara siapapun, apalagi di alam demokrasi, untuk menyatakan pendapatnya, nggak ada masalah. Dan itu harus aparat harus menjamin keselamatan dia, terutama kita tentunya ya, yang sepaham dengan mereka tentu akan kita backup keselamatannya. Nah, maksud saya kalau seruan seperti ini diabaikan juga oleh kekuasaan, langkah apa yang akan dilakukan? Ya, kita justru khawatir kalau ini nggak direspon akan terjadi perlawanan yang lebih keras, dan itu merugikan kita semua. Betul. Bisa terjadi people power kan. Itu karena itu indikasi kan sudah ada. Saya ngalami tahun 98, itu hanya mahasiswa saja. Sekarang mahasiswa dengan para guru besarnya sudah kompak semua, dan itu di banyak universitas. Itu kan indikasi yang kita baca bahwa ini kerawanan gitu. Karena itu kalau ada komplain dan diutarakan juga sesuai norma hukum yang berlaku, ya harus direspon, itu wajib hukumnya. Oke, cukup. Ya. Terima kasih. Bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Bagus. Berdampak. Perubahan. Mudah-mudahan ini akan dapat perhatian sanksinya dari kekuasaan, dari penguasa. Seperti Pak Raditya mengatakan, jika diabaikan juga maka dikhawatirkan untuk hal yang lebih buruk. Kemarahan akan meningkat dan akan mencari saudara diri. Saya dimulai minta keren seperti sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mendahulukan Edi Mulyadi, maka penutupnya terakhir saya. Ya, saudara sekalian, tadi press conference dari FKP3 ya, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan. Ada ratusan perwira tinggi yang bergabung, dan 40 diantaranya berpangkat jenderal, baik bintang 1, bintang 2, sampai bintang 4. Bintang 7 nggak ada bintang 7. Sebagian memang sudah pulang karena rapat dimulai pukul 10, dan alhamdulillah sudah menyampaikan satu pernyataan pers, statement, dan ini di tempat kediaman Bang Yos. Dan mudah-mudahan seruan ini bisa didengarkan oleh komponen society, siapapun yang cinta kebenaran, keadilan, dan pemilu yang jujur dan adil. Karena kita menginginkan agar hasil itu adalah yang sebaik-baiknya, yang sejujur-jujurnya, terlepas siapapun yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Itu saja saudara sekalian. Terima kasih Bang Yos, terima kasih Pak Jenderal Fahru Rozi. Mudah-mudahan perjuangan mendapatkan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin.